الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل
أنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا
wa anta khairul munzilin. wa anta khairul munzilin. Baca ayat 29 atau dari 28. Dan apabila engkau dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas kapal, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Dan berdoalah, ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi, dan engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat. Ya, ini dikisahkan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Jadi kalau kita baca ayat sebelumnya 27 akan lebih jelas. Ketika Allah menyuruh Nabi Nuh untuk bikin kapal perahu, ya. Kalau sekarang mungkin ferry ya. Kapalnya sekarang nyasar Kemawan. Ada pernah Kemawan? Belum. Udah. Sudah. Iya, kapalnya Nabi Nuh ada di situ. Iya. Kesasar. Ya. Oh itu lah. Oh, berarti ini cocok sekali. Iya. Lupa. Jadi ketika Allah akan mengirim air banjir bandang, ya, kemudian Allah menginformasikan kepada Nabi Nuh untuk membuat kapal di puncak di gunung. Iya. Coba bikinnya di gunung sampai orang lewati, Nuh nih gila bikin kapal kok di gunung, di puncak, ya. Biasanya orang bikin kapal di mana? Di sungai. Di pantai. Iya, Oke. tepi sungai, tepi laut. Oh ini kok di puncak di gunung edan loh. Ya dan-edani loh Nuh. Tapi mereka nggak tahu ya rahasia Allah bahwa nanti airnya akan ya, akan banjir, malah justru sampai airnya melebihi dari gunung itu. Nah, jadi ketika kapalnya sudah selesai siap, ayat 27 itu dijelaskan. Sudah siap, maka Nabi Nuh dan orang-orang yang segelintir beriman dengannya, ya, bukan sekedar manusia, tetapi binatang-binatang disuruh masukkan berpasang-pasangan. Kalau ayat 27 ya. Iya. Ya, kambing berpasang-pasangan supaya apa? Beranak pinak. Ya, banjir semua mati semua, manusia mati, semua mati semua. Jadi manusia itu ketika itu cuma sedikit, berapa orang aja dalam kapal ya Bu ya. Belum ada manusia. Ketika itu kan baru Nabi Adam, Idris, Nuh, 3 generasi ya Bu ya. 3 generasi paling sak desa ya Bu ya, atau sekecamatan lah mungkin ya. Belum ada Jawa itu. Belum ada manusia di Hongkong ya Bu ya. Semuanya masih ngumpul di daerah Palestina ya. Nah, jadi setelah disuruh masuk semua orang-orang yang beriman, termasuk binatang-binatang ya, kambingnya sepasang, ayamnya sepasang, onta ya sepasang, bebek ya, oh semua ya. Kayaknya ada anak patungnya nggak di, ada patung binatang nggak? Masuk nggak? Enggak Pak. Oh enggak, tapi kelihatan nih, kelihatan ada anak patungnya kelihatan dari luar. Ada binatang berpasang-pasang, karena itu juga termasuk dalam kitab Taurat disebutkan. Ya, Al-Quran menjelaskan. Nah, jadi memang kejadiannya betul. Ya. Nah, ketika sudah masuk semua pada ayat 28, sudah diselamatkan oleh Allah, ya, karena banjir airnya sudah ke puncak gunung, ya. Akhirnya Allah menyuruh Nabi Nuh dan orang-orang yang bersama dengannya suruh mengucapkan alhamdulillahilladzi najjana minal qaumidz zalimin. Ya, artinya apa? Maha segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Orang zalimnya sudah tenggelam semua, termasuk anaknya yang mengikuti, ya, mengikuti orang-orang yang zalim. Anaknya nggak mau itu. Saya bisa lari ke naik kelapa yang tinggi, nah gitu lah. Atau saya bisa lari ke puncak Gunung Everest. Tiba-tiba sampai Gunung Everest juga kerem ya, tenggelam. Nah inilah kalau Allah sudah menyuruh, memerintahkan, tidak ada yang lain yang bisa dapat menolaknya.
Setelah masuk semua, kemudian mereka disuruh lagi membaca, ya, ketika masuk itu ayat yang 29. Ini termasuk ketika kita masuk rumah boleh dibaca itu. Ya, ketika kita masuk rumah majikan, masuk rumah siapa saja, ya, suruh baca Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Apa artinya? Ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi, dan Engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat. Nah, ini kalau kita baca doa ini 29, insya Allah rumah majikan jadi berkah, ya. Berkahnya gimana? Ya bisa jadi majikannya baik, roman, ngasih angpau tiap bulan, kalau gajinya naik, ya. Ini termasuk ya, keberkahan rumah, ya. Yang kita dapatkan dalam rumah itu adalah kedamaian, kenyamanan, bisa sholat, bisa macam-macam. Ini jadi boleh diamalkan, ya. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Satu ayat lagi yang kita selesai. Inna fi dzalika laayat. Inna fi dzalika laayat. Wa in kunna lamubtalin. Wa in kunna lamubtalin. Baca, Bu. Sungguh pada kejadian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, dan sesungguhnya kami benar-benar menimpakan siksaan kepada kaum Nuh itu. Nah, kaum Nuh, bangkang Nabi Nuh, ya, mereka mendapatkan bencana tenggelam, ya, dalam air. Satu ayat lagi biar lebih lengkap. Thumma ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Min ba'dihim qarnan akharin. Kemudian setelah mereka kami ciptakan umat yang lain, kaum Ad. Ya, jadi setelah tenggelam semua, kemudian ada sebagian yang masih hidup di zaman Nabi Nuh, ya, kaum-kaumnya itu yang sudah tenggelam diganti dengan kaum Ad, yaitu kaumnya Nabi apa? Setelah Nabi Nuh, Nabi apa? Hud. Nabi Nuh juga meninggal, kemudian diganti dengan Nabi baru, ya, Hud, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, dan seterusnya, ya. Yang kaumnya nama Nabi Hud ini kaumnya disebut kaum Ad, ya, kaum Ad. Shadaqallahul adzim. Kita sambung minggu depan insyaallah. Ya, kita ada waktu